SPP-nya murah, terjangkau, dan ada beberapa program studi yang sangat unik. Saya menjadi perwakilan kaum muda Maluku Utara untuk jadi pembicara isu lingkungan tingkat nasional. Ceritakan suka dukanya itu selama kuliah offline sama online. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel UMI Makassar bersama saya Nur Fauzia di program terbaru Pojok Fakultas. Nah, saat ini saya berada di fakultas tertua yang ada di Universitas Muslim Indonesia, yaitu Fakultas Agama Islam. Dan saat ini saya sudah bersama mahasiswa-mahasiswi yang cantik dan ganteng, perwakilan dari Fakultas Agama Islam. Kita langsung saja menyapa Kak Sefri dan Kak Arbi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Kak? Alhamdulillah, baik. Baik. Kalau boleh tahu jurusan apa, Kak Sefri dan Kak Arbi? Kalau saya dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Madrasah Ibtidaiyah. Kalau Kak Arbi? Kalau saya dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Oh, Hukum Ekonomi Syariah dari Fakultas Agama Islam. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol sama Kak Sefri sama Kak Arbi. Kalau boleh tahu nih Kak, apa alasan tak memilih Universitas Muslim Indonesia khususnya Fakultas Agama Islam? Boleh langsung sama Kak Arbi. Oh iya Kak, kalau saya sendiri alasanku kenapa masuk di Fakultas Agama Islam dan di Universitas Muslim Indonesia Kak. Dulu dari SMP saya pengen sekali masuk pesantren, pengen jadi santri. Tapi karena sesuatu dan lain hal, akhirnya saya menempuh pendidikan formal, sama masuk nih SMP sama SMA. Nah setelah itu, setelah lulus SMA, saya mencari fakultas dan kampus yang bisa mewadahi keinginan saya dulu. Nah di situ saya menemukan UMI. Di UMI selain sebagai lembaga pendidikan, UMI juga sebagai lembaga dakwah. Ada nilai plus yang dimiliki UMI dan tidak dimiliki kampus lain, yaitu lembaga dakwah. Ada yang namanya program pencerahan kalbu, penguatan karakter mahasiswa. Baik, jadi di pencerahan kalbu itu bisa dijelaskan sedikit Kak, mungkin penonton tidak di luar sana yang tidak tahu apa itu pencerahan kalbu, pesantren kilat, bisa dijelaskan sedikit? Oh iya Kak, jadi pencerahan kalbu atau pesantren itu dibagi menjadi dua, ada yang 3 hari dan yang 1 bulan. Untuk 3 hari itu dia pengganti ospek. Di UMI itu tidak ada yang namanya ospek, kita di situ mengikuti pencerahan kalbu. Di dalam pencerahan kalbu itu kita belajar materi-materi seputar agama seperti syariah, akidah, dan mata pelajaran agama lainnya. Baik, jadi di pencerahan kalbu itu kalau boleh tahu berapa lama kita berada di Padang Lampe ya? Iya. Ya, Padang Lampe. Berapa lama kita berada di Padang Lampe kalau pencerahan kalbu dan pesantren kilat itu? Kalau pencerahan kalbu yang saya ikuti secara offline itu 3 hari. Kalau yang online 1 bulan. Oke, jadi mungkin yang dimaksud Kak Arbi adalah pencerahan kalbu yang 1 bulan online ya, offline? Iya, online. Online, jadi yang 3 hari itu pesantren kilat ya Kak ya? Iya. Baik, saya mau tanya-tanya ini Kak tentang Fakultas Agama Islam. Mungkin apa-apa keunggulan Fakultas Agama Islam yang Kak Sefri sama Kak Arbi tahu? Bisa Kak Sefri jelaskan? Untuk saya sendiri, untuk keunggulan Fakultas Agama Islam itu yang pertama, SPP-nya murah, terjangkau, dan kemudian ada beberapa program studi yang sangat unik yang mungkin belum banyak ditahu oleh orang-orang. Kemudian di Fakultas Agama itu terbagi menjadi 3 jurusan, yaitu tarbiyah, kemudian syariah, dan akidah. Untuk saya sendiri, saya berada di program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Jadi di pendidikan guru bahasa madrasah ibtidaiyah. Jadi mungkin Kakak bisa jelaskan sedikit apa-apa kegiatan selama berkuliah di jurusan yang kita ambil? Kalau di jurusan saya sendiri, ya pertama di semester 1 itu mengikuti pameran di Museum Kota Makassar, kemudian pengabdian masyarakat, kemudian mengikuti mungkin
minggu ini mengikuti observasi ke sekolah-sekolah yang ada di Makassar. Baik, gitu mewakili Fakultas Agama Islam ya? Iya. Iya, baik. Mungkin Kak Arbi juga punya kegiatan-kegiatan di luar perkuliahan yang mungkin mengisi kemarin-kemarin kegiatannya. Oh iya, baik. Saya selama kuliah di UMI ada kegiatan mewakili fakultas dan kegiatan di luar. Pertama, kegiatan mewakili fakultas itu kemarin saya sempat mewakili Fakultas Agama Islam dalam seleksi Olimpiade MIPA Universitas Muslim Indonesia. Masya Allah. Kalau kegiatan lainnya, kegiatan di luar, saya pernah mewakili Provinsi Maluku Utara dalam ajang pemilihan Duta Peduli Lingkungan yang diadakan oleh Kemenpora tingkat nasional. Masya Allah. Dan juga satu terakhir kemarin saya menjadi perwakilan kaum muda Maluku Utara untuk jadi pembicara isu lingkungan tingkat nasional. Baik, Masya Allah. Jadi semua kegiatan yang Kak Arbi ikuti itu tidak sama sekali tidak mengganggu di perkuliahan, Di? Iya, baik. Jadi sekarang Kak Syafri dan Kak Arbi sudah semester berapa ini kalau boleh tahu? Semester 6. Semester 6, Di. Iya. Berarti kemarin sempat merasakan kuliah daring, kuliah offline. Iya, sempat. Berapa semester itu, Kak? Kalau kuliah offline kemarin 1 semester. Semester 1. Jadi sudah rasa Midi fasilitas-fasilitasnya Fakultas Agama Islam. Iya. Jadi kemarin boleh diceritakan suka dukanya itu selama kuliah offline sama online. Mungkin bisa diceritakan Ki bagaimana Ki jalankan Ki kuliah online kemarin, sempat di Makassar kah atau mungkin balik ke kampung halaman? Kalau untuk saya sendiri, kalau untuk kuliah offline, karena kemarin untuk angkatanku 1 semester kuliah offline itu seru karena kan ketemu Ki sama teman-teman, terus lebih semangat kalau mau Ki pergi ke kampus gitu. Kemudian kalau untuk yang kuliah online mungkin kurang bersemangat. Iya, kurang bersemangat ya. Tapi tetap harus dijalankan karena kewajiban. Iya, betul, kewajiban sebagai mahasiswa ya. Jadi lebih enaknya itu kalau offline Ki, karena ketemu Ki sama teman, bisa Ki ngobrol langsung, bisa Ki belajar bersama Di. Ya, jadi kemarin online-nya itu tetap di Makassar atau balik ke kampung halaman atau bagaimana? Kalau saya sempat balik ke kampung halaman, sempat juga di sini. Oke, kalau Kak Arbi? Kalau saya itu sempat juga di kampung, sempat juga di sini di Makassar. Oh, sempat juga di sini. Jadi kemarin online itu tetap Ki juga berkegiatan toh di luar kuliah. Oke. Nah, kemarin di kampung halaman mana Ki kalau boleh tahu? Kalau saya di Serui, Papua. Di Papua. Iya. Kalau kita? Saya di Maluku Utara. Di Maluku, Di. Jadi Kak Syafri sama Kak Arbi ini jauh-jauh dari Maluku sama Papua kuliah di Universitas Muslim Indonesia. Jadi adik-adik di luar sana yang di luar Pulau Sulawesi atau di luar Kota Makassar yang masih ragu mau kuliah di UMI, kuliah karena ada Kak Syafri sama Kak Arbi jauh-jauh dari Maluku dan Papua karena mau kuliah di UMI. Oke, mau Kak tanya-tanya juga sedikit Kak. Kan adik-adik di luar sana itu banyak ketakutannya kalau mau masuk kuliah kayak kalau kuliah Kak itu ada nanti senior yang seperti bicara-bicara di luar itu yang senior itu banyak menuntut junior-juniornya, kayak ada senioritas lah. Bagaimana yang kita rasakan Kak selama di Fakultas Agama Islam, apakah ada yang namanya senioritas atau mungkin bahkan tidak ada Ji? Iya, baik Kak. Itu bagusnya di Fakultas Agama ini, kita di sini tidak ada yang namanya senioritas. Antara siswa baru dan siswa lama itu saling merangkul. Begitupun dengan dosen-dosen dan pengajar di sini. Suasana pembelajaran kita di sini itu kayak berjalan lancar, tidak ada senioritas. Kayak saya misalnya tuh Kak, selain kegiatan di dalam di kampus ini, saya mengikuti kegiatan di luar, itu didukung sekali sama pihak fakultas melalui WD3 dan Kaprodi masing-masing. Masya Allah. Gitu, jadi tidak ada namanya senioritas, tetap jadi seperti keluarga. Iya, Kak. Jadi untuk adik-adik yang masih ragu, yang masih berpikir toh takut-takut mau kuliah di sini, jangan sampai sering kayak ada senioritas begitu, jangan takut-takut masuk di Fakultas Agama karena di sini tidak ada yang begitu. Tidak ada yang namanya senioritas, Di. Iya, baik. Jadi Fakultas Agama Islam itu seperti keluarga, semua sama, senior, junior sama, keluarga semua, Di. Iya. Perkuliahan mata kuliah kan tadi Kak Arbi jurusan hukum ekonomi syariah. Iya. Apa-apa yang kita pelajari dalam itu Kak? Karena saya lihat ada hukum, ada ekonomi, ada syariah juga. Nah iya,
Jadi kalau di jurusanku itu kita belajar ekonomi, baik itu ekonomi syariah maupun ekonomi konvensional dan hukum-hukum kayak perdata ataupun syariah kita belajar di sini. Oh, jadi tidak selamanya jika belajar tentang agama kita belajar juga tentang hukum, tentang ekonomi. Tapi tidak tapi tetap sesuai dengan syariat Islam. Kalau Kak Syafri? Kalau saya sendiri di jurusan saya program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah itu ada nilai lebihnya, nilai plusnya karena perbedaannya dengan guru sekolah dasar biasa. Kan guru sekolah dasar biasa itu hanya mempelajari mata kuliah umum, pelajaran umum. Kalau nilai plusnya di jurusan saya sendiri itu karena mempelajari juga agama. Oh, mempelajari juga agama. Iya. Jadi secara langsung kita belajar juga menjadi guru di guru yang Islami. Masya Allah. Mengenai pelayanan di Fakultas Agama Islam, menurut selama kuliah di Fakultas Agama Islam, bagaimana pelayanannya? Mungkin bisa jelaskan Ki? Selama di Fakultas Agama ini saya rasa pelayanannya bagus sekali. Salah satu keunggulan di Fakultas Agama itu pelayanannya bagus, terus SPP-nya itu terjangkau. Bagi adik-adik yang masih memikirkan biaya SPP, biaya kuliah itu jangan ragu-ragu di Fakultas Agama. Karena di Fakultas Agama ini Kak, SPP-nya terjangkau dan fasilitas yang kita dapatkan itu luar biasa sekali. Masya Allah. Jadi kalau kita di Fakultas Agama Islam itu ada yang namanya BEM dan pengurus himpunan. Nah, di situ tempatnya kita sebagai mahasiswa itu mengembangkan kreativitasnya kita. Ada yang suka berorganisasi atau misalnya di BEM tuh ada bagian yang menaungi mahasiswa itu di minat dan bakatnya. Misalnya dia suka kayak lapak baca. Kita di Fakultas Agama itu ada lapak baca tiap hari Selasa dan Rabu. Masya Allah. Jadi itu khusus mahasiswa yang suka membaca, Di? Ya baik. Jadi jadi mahasiswa yang ada Fakultas Agama Islam ini, misalnya minat bakatnya yang berbeda itu bisa masuk seperti di lapak baca itu, di BEM, di apa, tergantung minat bakatnya. Nah, mungkin Kak Syafri bisa jelaskan Ki juga sedikit apa-apa mungkin yang sudah diikuti kayak study club di Fakultas Agama Islam mungkin? Kalau saya sendiri sekarang sebagai pengurus himpunan. Himpunan apa itu Kak? Himpunan jurusanku. Oh iya, apa namanya? Hima PGMI. Oh, Hima PGMI. Jadi apa-apa saja kegiatan itu selama di situ Kak? Banyak sekali prokornya di dalam situ. Terus kemudian nanti juga akan kita adakan ramatama, kemudian kunjungan-kunjungan ke sekolah untuk mengajar. Baik, Masya Allah. Jadi tidak selamanya kuliah itu cuman monoton kuliah terus, pasti ada kegiatan-kegiatan di luar perkuliahan. Masya Allah. Sudah lengkap nih fasilitasnya, SPP-nya terjangkau sekali nih Fakultas Agama Islam. Jadi adik-adik yang masih bingung mau kuliah di mana, Universitas Muslim Indonesia punya Fakultas Agama Islam. Baik. Nah, kalau boleh tahu ini di Fakultas Agama Islam, mungkin bisa sebutkan jurusan-jurusan yang ada di sini. Mungkin penonton di luar sana belum tahu jurusan-jurusan apa saja yang ada di Fakultas Agama Islam. Di Fakultas Agama Islam itu sendiri ada 6 jurusan. Yang pertama pendidikan agama Islam, kemudian pendidikan bahasa Arab, pendidikan guru madrasah, kemudian hukum keluarga Islam, hukum ekonomi syariah, sama komunikasi penyiaran Islam. Masya Allah, jadi ada 6 jurusan di Fakultas Agama Islam. Jadi adik-adik calon mahasiswa di Fakultas Agama Islam itu ada 6 jurusan seperti yang disebutkan tadi sama Kak Syafri. Saya tambahkan mungkin sedikit. Boleh. Kak. Nah, di Fakultas Agama itu seperti yang disebutkan tadi ada beberapa jurusan. Kalau masalah akreditasi jangan diragukan lagi. Di Fakultas Agama itu ada 3 jurusan yang akreditasi A dan ada 3 yang akreditasi B. Selain akreditasi jurusan, tenaga pengajar atau pendidiknya di sini itu luar biasa sekali. Bahkan kalau kita bisa sebut kelasnya itu sudah kelas internasional. Misalnya ada dosen dari Fakultas Agama Islam itu yang jadi pemateri seminar internasional di Malaysia. Allah. Jadi kemarin sempat jadi pemateri di. Iya. Nah, selanjutnya ini mau Kak bertanya ini Kak, apa kesan paling menarik tak selama berkuliah di Fakultas Agama Islam? Kalau untuk saya kesan menarikku itu saya jujur sangat menikmati ya selama kuliah di Fakultas Agama Islam karena selain mudah bergaul dengan teman-teman,
sebeda jurusan, beda angkatan gitu. Kemudian untuk dosen-dosen dan karyawannya juga cepat akrab, terus suka dibantu, dirangkul begitu. Jadi kesannya tuh sangat senang sekali karena alhamdulillah bisa berkuliah di sini. Iya, jadi kayak seperti keluarga juga. Adik, mungkin Kak Arbi bisa jelaskan? Kalau saya itu Kak, selama berkuliah di sini bagusnya saya di Fakultas Agama ini. Di sini bukan hanya soal perkuliahan melulu. Kita diwadahi untuk misalnya ada minatnya kita mau ikut lomba ini. Kayak saya misalnya kemarin seleksi ONMIPA, Olimpiade MIPA kan. Di situ kayak saya difasilitasi dari pihak fakultas untuk ikut itu. Dan di sini juga Kak, kalau antara mahasiswa dan dosen itu kita ada panggilannya. Kalau mahasiswa panggil misalnya dosennya cewek, kita panggilnya bunda. Kalau cowok itu kita panggilnya ayah. Jadi itu terkesan kayak antara mahasiswa dan dosen itu kayak anak dan ibu. Baik, dan ayah seperti begitu. keluarga sendiri Iya. deh. Baik. Nah, jadi setiap kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Agama Islam itu selalu didukung oleh pihak fakultasnya sendiri. Baik. Oke, pertanyaan selanjutnya ini Kak, bagaimana Universitas Muslim Indonesia ini menyediakan beasiswa khususnya di Fakultas Agama Islam? Baik Kak, jadi di Fakultas Agama Islam itu sendiri banyak sekali beasiswa. Kayak saya misalnya kemarin, awal pandemi itu ada efek pandemi yang dirasakan keluarga tuh jadi terkendala di UKT. Alhamdulillah melalui Fakultas dan Kemendikbud itu saya dapat bantuan UKT. Selain beasiswa itu juga di Fakultas Agama itu dan di UMI Makassar itu ada yang namanya KIP Kuliah yang diseleksi secara nasional. Di Fakultas Agama sendiri ada 26 orang penerima KIP Kuliah. Nah, di KIP Kuliah itu kita dapat bantuan biaya hidup itu sebesar 6.600.000 per semester dan untuk UKT-nya itu dibayarkan. Baik. Kemudian selain itu ada juga beasiswa Bangsul Selbar. Kemudian untuk di Fakultas Agama sendiri itu ada 30 orang mahasiswanya yang menerima, dan untuk Fakultas Agama sendiri itu menjadi peringkat pertama penerima terbanyak untuk beasiswa itu. Kemudian ada juga beasiswa OSC, penerimanya 2 orang. Baik, Masya Allah. Jadi Fakultas Agama Islam mendapatkan peringkat pertama karena mendapatkan beasiswa terbanyak ya. Masya Allah. Menurut tak bagaimana kesiapannya Universitas Muslim Indonesia ini menuju Smart University? Kalau menurut saya sangat siap sekali ini Universitas Muslim Indonesia itu, karena setiap fakultasnya sudah disediai wifi gratis, kemudian ada juga learning management systemnya yang kita biasa sebut KALAM, yang kita pakai belajar toh. Kemudian pelayanannya yang sekarang kebanyakan digitalisasi, ya itu. Kemudian kalau untuk seperti kita mau minta tanda tangan KRS atau apa, nggak perlu lagi pergi cari dosennya, mungkin cukup chat WA. Kayak kemarin saya butuh tanda tangan, tinggal di chat WA terus ditandatangani secara online. Baik, gitu. Masya Allah. Jadi sudah siap sekali nih menuju Smart University ya. Mungkin waktu yang terbatas, sekian mungkin ngobrol kita pada hari ini. Mungkin Kak Arbi mau sampaikan closing statement? Iya, baik. Untuk adik-adik di luar sana yang masih bingung mau kuliah di mana dan jurusan apa, jangan ragu-ragu. Ada UMI Makassar yang kalau kita bicara soal kualitas tidak diragukan lagi. Ada juga Fakultas Agama. Di situ tuh kalau di Fakultas Agama banyak sekali keunggulan-keunggulan yang tidak dimiliki di kampus-kampus ataupun fakultas lainnya. Jadi atau untuk para orang tua juga yang masih bingung mau sekolahkan anaknya di mana, sekolahkan misalnya di UMI Makassar dan Fakultas Agama Islam. Baik, Masya Allah. Jadi itu tadi closing statement dari Kak Arbi. Terima kasih Kak Arbi dan Kak Syafri sudah meluangkan waktunya bersama YouTube channel UMI Makassar hari ini. Sekian dari saya Nur Fauzia pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.